Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, khususnya para santri At-Taqwa, pesantren At-Taqwa Depok, juga para mahasiswa At-Taqwa College Depok, para wali santri, pendengar Radio Dakta Bekasi 107 FM, dan juga pendengar radio dakwah Islam RDI Malang, ya, dan juga pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT, dan terus bersyukur karena di hari yang ke-7 bulan Ramadan ini kita masih tetap diberikan oleh Allah, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, ya, di tengah musibah wabah virus corona yang masih dialami oleh banyak umat manusia dan negeri kita juga. Alhamdulillah kita semua bisa beraktivitas dengan baik dan menjalankan ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan pahalanya, dan juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang ke-7 ini tema kita adalah tentang bagaimana kita beradab kepada Allah dan bagaimana kita mendidik, ya, supaya anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah, ya, merujuk kepada surat Luqman, ayat 13 yang kemarin sudah kita singgung. Maka setelah Luqmanul Hakim, ya, Luqman Al-Hakim, dia mendapatkan hikmah dari Allah, maka nasihat pertama yang disampaikan kepada anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, ya, wahai anakku, jangan sekali-sekali kamu menyekutukan Allah, jangan musyrik, ya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang besar, ya, inna syirka la dzulmun adzim, ya. Jadi inilah sebetulnya dasar, ya, pendidikan dalam Islam itu adalah dasarnya tauhid, ya, menanamkan nilai tauhid. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mensatukan, ya. Jadi tauhid ini beda dengan monoteisme. Monoteisme artinya mono satu, ya, theos itu Tuhan, faham yang bertuhan satu, ya. Jadi kalau dibilang monoteisme, ya, itu apakah itu sama dengan tauhid? Itu tidak sama, karena tauhid maknanya, ya, mengakui, ya, mengagungkan dan beribadah kepada Allah semata-mata, ya. Wahada wahidu tauhidan, maknanya orang yang bertauhid itu adalah tauhidullah, dia mensatukan Allah saja, ya. Dia kalau Tuhannya satu tapi yang satu bukan Allah, dia bukan bertauhid, ya. Jadi kalau dia bertauhid maka dia hanya mengakui, ya, satu-satunya Tuhan itu Allah, yaitu la ilaha illallah, ya. Maka manifestasi dari adab pada Allah itu adalah berupa ikrar, ya, syahadat kita ini, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya, itu tauhid, ya. Nah, langsung sambung dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, ya. Sebab jalan untuk mentauhidkan Allah itu hanya melalui utusannya, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu adalah orang yang sudah bersyahadat, syahadat itu maknanya ikrar, ya, ikrar kan, saya bersaksi. Nah kalau di pengadilan orang itu bersaksi, kan, bersaksi itu seperti maksudnya apa? Ya dia akan ditanya apa yang saudara dengar dan saudara lihat, karena kalau di pengadilan itu ada saksi ahli. Saksi ahli itu yang ditanya opininya, pendapatnya. Tapi kalau saksi dalam perkara, maka dia saksi seperti orang melihat, ya, seperti orang dia mengindra secara langsung. Saya bersaksi, ya, kesaksiannya itu yang dibutuhkan di pengadilan. Nah kita syahadat kan, saya bersaksi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dalam Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita bersaksi itu dengan ilmu, ya, dengan ilmu, maka ilmu yakin, ya, kita menemukan Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah itu, ya, bahwa tafakkaru fi khalqillah, kita disuruh oleh Allah merenungkan, ya, memikirkan, ya, bagaimana unta diciptakan,
bagaimana tanaman-tanaman itu ditumbuhkan, bahkan kita disuruh memperhatikan makanan kita. Fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma saqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadwa zaituna wa nakhla. Nah, itu sekalian, cara mengajarkan tauhid ini kepada anak harus sangat dinamis, ya, dinamis dalam arti metodenya, ya, kesempatannya, waktunya. Karena nilai-nilai tauhid ini bukan hanya diajarkan tapi ditanamkan. Ya, kesadaran misalnya begini, ketika musibah begini, ya kan, kita bicara corona, maka disitulah masukkan nilai tauhid, ya, bahwa virus ini, ya, itu tidak datang dengan sendirinya, ya, virus ini tidak punya kehendak, virus itu tidak punya iradah, ya, yang mengirim virus ini adalah Allah. Nah, itu cara mengajarkan tauhid begitu tuh. Allah yang mengajarkan, Allah yang mengirimkan virus ini. Tentu Allah mengirim virus ini ada maksudnya. Ya, Allah itu ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita ingat, supaya kita introspeksi, supaya kita mau berpikir, ya. Nah, itu kita diuji oleh Allah, ya. Sebab dengan ujian inilah kita naik derajat kalau kita lulus. Nah, itu jadi itu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzumun adzim. Jangan ada yang lain selain Allah. Ya, ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji hanya untuk Allah. Ya, tidak pantas kita sebetulnya mendapatkan pujian karena kita nggak punya sesuatu. Ya, kalau orang cantik, ya kecantikan dari Allah. Ya, siapa yang layak dipuji? Ya, orang itu kuat, siapa yang memberikan dia kekuatan? Orang itu pintar melucu, siapa yang memberikan dia lidah untuk berkata-kata? Jadi alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Begitu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, akidah ini dinamis. Makanya seorang guru yang baik, ya, orang tua yang baik itu dia selalu memperhatikan setiap kesempatan ada waktu, masukkan nilai-nilai tauhid, masukkan di situ. Ya, jadi tidak cukup hanya mengajarkan rukun iman ada 6 gitu, ya, iman pada Allah, iman pada malaikat itu. Iman itu, ya, harus ditanamkan dan juga diangkat ke peringkat worldview, ya, supaya dia menjadi kerangka berpikir kita. Itu cara berpikir yang tidak sekuler, selalu menyertakan ada unsur-unsur ilahiyah di situ. Ketika musibah gempa, ya, katanya ada lempengan-lempengan bumi bergeser, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa lempengan bumi itu tidak punya kehendak. Lempengan bumi itu bergerak, bergeser itu atas perintah Allah, atas iradah Allah, atas kehendak Allah. Begitu juga banjir. Ya, banjir itu datang, ya, awan lebat, awan yang pekat menurunkan hujan yang lebat, itu, ya. Itu awan datang bukan kehendaknya sendiri. Di situ ada Allah. Allah yang menggerakkan awan-awan itu, yang mengirimkan awan-awan itu. Nah, mengapa Allah mendatangkan banjir? Ya kan? Itu rahasia Allah, tapi kita dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah diberitahu bahwa musibah itu datang bisa jadi karena hukuman, bisa jadi karena teguran, bisa jadi karena ujian. Jadi sehingga iman itu hidup, ya, hidup dalam dinamika, ya, dinamika kehidupan kita setiap hari. Ketika tertimpa musibah, ya, misalnya ada barang yang hilang, apakah mobil hilang, motor hilang, gitu, ya, sudah, orang tua ngasih tahu anaknya, ya, ini terjadi karena kehendak Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, tidak akan terjadi suatu kecuali sudah ditulis oleh Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, inilah, ya, anak-anak juga gitu, ya, para santri juga, apa yang menimpa kita itu kita harus kaitkan selalu dengan Allah. Nah, itu. Jadi ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah, sampai yang sekecil-kecilnya yang Rasulullah khawatirkan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang riya. Ya, riya ini susah sekali, ya. Saya juga merasakan betapa beratnya kita melawan penyakit hati yang satu ini, yaitu riya. Ya. Riya ini kita itu selalu ingin dipuji, ingin pamer amal baik kita, ya, ingin menunjukkan, ya, amal baik kita gitu, ya, supaya kita dikatakan orang yang hebat dan seterusnya, gitu, ya. Padahal ini penyakit, ya, ini penyakit. Riya ini betul-betul harus diusahakan untuk kita hilangkan. Itu syirik kecil itu,
Ya, karena sepatutnya amal ibadah kita itu ya itu dipersembahkan kepada Allah. Kita minta ridho Allah, kita minta perkenan Allah. Yang penting Allah ridho pada kita. Ya, bukan ridhonya manusia. Ya, jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah. Nah, itulah makna tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Zolim, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, para santri, mahasiswa sekalian, ini berbahaya, ini penyakit syirik ini. Ya, karena kalau syirik yang arti yang sebenarnya, ya, syirik besar itu membatalkan keislaman. Ya, kalau orang sudah sampai musyrik, ya kan, menyembah yang lain selain Allah, ya itu dia murtad. Itu dalam agama Islam disebut dengan murtad. Oleh karena itu penting sekali ya dalam kita mengajar itu, di samping kita mengajarkan tauhid, kita harus mengajarkan yang syirik. Lawan dari tauhid itu syirik. Kita mengajarkan keimanan, ajarkan kekufuran. Kita mengajarkan yang halal, ajarkan yang haram juga. Ya, dalam pepatah Arab dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tauqihi wa man lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fihi. Ya, aku mengajarkan yang buruk bukan untuk mengikuti yang buruk, ya, tapi untuk menjaga diri. Ya, barang siapa yang tidak bisa membedakan mana baik buruk, ya, mana halal haram, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Oleh karena itulah ya kita juga berdoa dalam sholat selalu, ya, ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita harus tahu jalan lurus siratal mustaqim, yaitu jalan Allah, jalan Islam, jalan para nabi, jalan orang-orang soleh, orang-orang jujur, orang-orang syuhada, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan ad-dhalim. Ya, jadi kita ini hidup nggak bisa dilepaskan, sama kayak kita tahu makanan, ya kan, makanan itu ada makanan yang menyehatkan, pada saat yang sama kita harus juga tahu makanan yang merusak. Ya kan, kita harus tahu mana madu, mana racun, gitu kan. Karena kalau tidak tahu nanti racun dikira madu, madu dikira racun. Kita harus tahu ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, kita juga harus tahu mana ilmu yang dhor. Ya kan? Kita harus tahu ilmu kesehatan, gitu kan. Kalau saya dulu S1 saya kuliah Fakultas Kedokteran Hewan, khusus ya bicara tentang penyakit-penyakit hewan itu, gitu kan. Dulu waktu kita mau tahu penyakit hewan saja, saya di Fakultas Kedokteran Hewan IPB itu, saya belajar cacing saja itu 1 semester, khusus ilmu cacing 1 semester. Khusus saya belajar virus, ya, ilmu virus itu 1 semester saya belajar. Khusus saya belajar ilmu bakteri 1 semester, bakteriologi. Jadi ilmu penyakit saja kita pelajari itu. Itu penyakit fisik, itu penyakit fisiknya hewan, ya kan? Masa kita nggak mau belajar tentang kemusyrikan, tentang kekufuran, tentang kemurtadan? Itu penting, karena ini kita kalau nggak tahu ini bahaya, ya nggak tahu bahaya. Jadi nggak ngerti mana tauhid, mana syirik, nggak tahu mana iman, mana kufur. Ya, nah ini kita sekarang apalagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, para santri, mahasiswa sekalian, pemirsa, pendengar Radio Dakta dan RDI dimanapun berada, ya. Coba kita bayangkan kalau kita sekarang di zaman sekarang ini, kita ini hidup penuh dengan virus. Kalau sekarang ini kita bilang virus corona, begitu hati-hati kita kan, ya kan, sampai cuci tangan, ya kan, kita social distancing, ya, kita harus menjaga jarak. Masa kita dengan virus akidah kita nggak hati-hati, dengan kemusyrikan bermain-main? Ya, saya ingin mengingatkan karena ini bahaya sekali, ya, karena saya punya pengalaman. Beberapa anak saya yang kuliah di kampus, ya, bahkan kampus Islam sekalipun itu, kadangkala di kampus itu dia bukan kadangkala lagi, sering sekali mendapatkan virus-virus akidah itu. Ya, anak saya satu ketika pulang dari kuliah cerita di kelas berdebat, ya, soal pemimpin itu nggak penting, ya, agamanya apa, yang penting dia profesional, yang penting tidak korupsi. Terus saya tanya, terus kalau nggak penting, itu kata teman-temannya katanya berdebat di kelas itu, satu kelompok yang nggak mempersoalkan agamanya apa, satu mempersoalkan itu. Terus saya tanya, dosen kamu gimana waktu itu? Ya dosennya nonton aja katanya. Ya, itu diskusi. Ya. Loh, bagaimana seorang muslim, ya, bisa suatu saat berpendapat bahwa agama itu tidak penting? Ya, yang penting itu dia profesional atau tidak. Bagaimana dia memahami sebagai pemimpin? Seorang pemimpin itu tugasnya dalam agama kita
bukan hanya ngasih makan. Memang rakyat itu kambing, ya kan? Yang penting makannya kenyang. Tugas pemimpin dalam Islam bukan sekedar ngasih makan. Ya, al-imamu junnatun, kata Rasulullah. Imam itu seperti perisai. Bahkan tugas pemimpin yang penting itu adalah menjaga akidah umatnya itu. Ya, karena itu dia jadi pemimpin, apalagi pemimpin keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu maksudnya apa? Ya ini yang dibilang Luqman Al-Hakim itu pertama itu. Apalagi pemimpin organisasi. Gak bisa dia mengatakan terserahlah kamu itu mau iman, mau kafir, ya kan, mau fasik. Itu gak boleh begitu. Pemimpin dalam Islam bukan begitu. Menurut Islam ya, saya gak bicara menurut sekuler, menurut ateis dan sebagainya. Ya, kalau orang tua, guru, pemimpin, gak bisa guru itu mengatakan gak penting agama, gak penting iman. Nah, terus yang penting apa kalau begitu? Ya, apa manusia ini dianggap kambing? Yang penting dikasih makan, yang penting kenyang. Gak begitu. Nah itu yang salah, itu yang gak beradab itu. Adab itu pertama pada Allah dulu. Ya, bagaimana kita, makanya adab pada Allah ini harus dijaga betul. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian jangan sampai ya, termasuk adab pada Allah nanti itu ya. Itu jangan musyrik ya sekarang. Itu ilah itu, la ilaha illallah itu. Jangan sampai ada yang lebih dicintai selain Allah. Maka dalam surah At-Taubah 24 kan diingatkan, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, ya, harta perniagaan yang kamu usahakan, semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, maka tunggu Allah akan mendatangkan sesuatu, ya kan? Nggak boleh itu, ya, mencintai sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam surat As-Saff disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, sukakah aku tunjukkan satu perdagangan, satu bisnis? Allah menawarkan bisnis pada kita. Apa itu bisnis yang Allah tawarkan pada kita itu? Ya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Satu perniagaan, satu bisnis yang menyelamatkan kita dari api neraka. Apa itu bisnisnya itu? Allah menawarkan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kamu akan bebas dari api neraka, ya, qu anfusakum wa ahlikum nar, bebaskan keluargamu dari api neraka. Itu apa imbalannya gitu ya? Yang kita harus lakukan apa? Ya, maka iman pada Allah satu, dua iman pada Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah, ya, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Bahkan dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah memberitakan pada kita, ya kan, bahwa apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa orang mukmin, harta orang mukmin dengan imbalan surga. Coba adinahimahumullah ya, kita pikirkan ya, para santri mahasiswa sekalian ya, itu coba pikirkan ya, Allah itu nawari kita bisnis. Kalau orang jualan itu kan ada yang kita jual. Nah kita ini gak punya sesuatu. Tubuh kita ini punya Allah, pikiran kita ini punya Allah. Inna lillahi, ya, kita ini kepunyaan Allah. Kita bisa ngomong ini karena dianugerahi oleh Allah lidah, ya, kita dianugerahi bisa bersuara. Ya. Terus Allah nawar tuh yang kita punya ini, yang kita punya, yang sebetulnya punyanya Allah itu ditawar oleh Allah. Kamu mau nggak berjihad, gitu kan? Ya, dengan dirimu, hartamu. Ya, kita nggak punya sesuatu ditawar oleh Allah, coba, ya kan? Itu kan sama kayak gini ya. Saya punya temen nih, saya kasih, ini saya ini barang saya titipkan kamu, tolong dirawat ya, motor saya ini, gitu. Terus tiba-tiba saya bilang ke teman saya yang saya titipi motor itu bukan punya teman saya, punya saya. Tapi saya bilang ke dia, boleh nggak motor kamu saya jual, saya beli. Nah terus teman saya itu nggak mau saya gitu. Kira-kira kita akan bilang apa ke orang yang kita titipi amanah motor itu? Sudah kita titipi, kita beli lagi motornya gitu ya. Terus dia nggak mau, gitu loh, iya kan? Kira-kira itu pintar nggak orang kayak begitu? Ya, nah kita di situ, kita sudah dijual. Harta kita sebetulnya itu ditawar oleh Allah untuk kita jual. Nah Bapak Ibu saudara sekalian ya, ini Pak, jadi apalagi ya iman kita, tauhid kita pada Allah ini harus diperkuat,
ya. Anak-anak itu dilatih terus menerus biar tauhid ini bukan sekedar diajarkan rukun iman ada 6, ya, iman pada Allah, iman pada malaikat, pada hari akhir, pada kitab, pada rasul, pada qadar. Nah begitu, makanya iman itu ditanamkan. Jadi orang tua, ya, saya sering menyampaikan ini, bagusnya kan ya pada saat sholat jamaah, pada saat makan bersama, pada saat di rumah seperti ini gitu kan, itulah kita berbincang ya tentang tentang Allah. Ada musibah ini dari Allah, kita beritahu, ya. Jadi kita latih kesabaran, ya kan, ketika ada kehilangan sesuatu, supaya iman ini hidup. Iman itu hidup dan semakin kuat tertanam, ya. Dan juga nanti, ya, untuk memperkuat tauhid ini, keimanan itu dilatih untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepekaan terus menerus, ya. Sebab kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu, ya, dengan kekuasaannya, dengan tangannya tadi, maka ubahlah dengan lisannya. Nah, kalau lisannya itu nggak mampu juga, fa biqalbi, dengan hati. Nah, kata Rasulullah, itulah at'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi selemah-lemahnya iman itu kalau orang lihat kemungkaran itu gak ridho. Nah, padahal kemungkaran kita ini banyak sekali. Kemungkaran yang besar itu kemungkaran akidah, ya, kemungkaran kemusyrikan ini, ya. Lihat sekarang ini, ya, jangan sampai orang, masya Allah, ya, saya sedih, ya, kalau sekarang ini masih mengapa para pejabat kita, ya, sudah diimbau oleh Majelis Ulama Indonesia, terutama MUI Jawa Timur, misalnya sudah mengimbau, tolonglah, ya, para pejabat yang muslim jangan menggunakan salam dari berbagai agama. Itu resmi imbauannya itu. Sekjen MUI Pak Anwar Abbas juga mengimbau begitu. Ya, janganlah karena bagi seorang muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam itu ibadah. Itu redaksinya dari Rasulullah. Ya. Ditambah lagi Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan sebagainya gitu, ya. Ya, ini sekedar imbauan, maaf, kita cuma mengimbau, ya, ulama-ulama hanya mengimbau. Mohon para pejabat kita, ya kan, jangan, dia muslim misalnya, bukan tanggung jawab masing-masing. Kalau nggak mau diimbau juga, ulama itu nggak rugi apa-apa. Tugas ulama itu cuma mengingatkan, ya. Tugas guru itu menyampaikan. Jadi nggak jadi itu ya terserah, ya kan. Kalau di akhirat nanti, ya, orang tua itu tugasnya mendidik. Kalau sudah dilakukan mendidik yang benar dan anaknya nggak mau, ya kan, ya itu urusan anaknya. Tanggung jawab anaknya pada Allah. Di akhirat nggak ada tanggung jawab kolektif. Begitu juga kita masyarakat ini, tugas kita adalah tausiah pada pemimpin kita, bukan mencaci maki, ya. Dan itu hal-hal yang sensitif dalam akidah ini, janganlah begini-begini nih, ya. Karena saya sudah tulis artikel tentang ini, ya, tentang salam lintas agama ini, salam semua agama ini kan aneh, karena kalau seorang muslim mengatakan Namo Buddhaya, menurut orang Buddha itu artinya terpujilah sang Buddha. Apakah seorang muslim mungkin mengatakan terpujilah sang Buddha? Sedangkan kita sudah berikrar, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang terpuji itu hanya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah pujian itu kita berikan kepada sang Buddha? Bagaimana kita, seorang muslim, akidah kita, ya kan, iman kita bisa sampai mengucapkan seperti itu? Ini yang dikhawatirkan para ulama kita itu. Ya, juga begitu yang lain-lain, jangan mudah, ya, apalagi di era sekarang ini, di era modern. Zaman modern ini luar biasa. Sampai seorang ulama besar India namanya Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi itu mengatakan belum pernah ada ujian iman, ya, seberat seperti sekarang ini. Ya, ini sekarang ini zaman luar biasa karena kita dikuasai oleh satu peradaban, ya, yang peradaban ini menurut Muhammad Asad, ya, itu cendekiawan Yahudi yang masuk Islam, namanya Muhammad Asad, nama aslinya Leopold Weiss, ya, di buku dia Islam at the Crossroads itu mengatakan bahwa hakikat peradaban Barat modern sekarang ini adalah irreligious in its very essence. Hakikat peradaban modern ini peradaban anti agama.
peradaban yang mengajak orang untuk menjauhi Tuhan. Kalau dalam bahasa Jean-Paul Sartre dari filosof Prancis itu, dia mengatakan di masyarakat modern sekarang ini, dia bilang begini, even if God existed, we must reject him. Ya, bahkan andaikan Tuhan itu ada, kata dia, itu kita harus tolak dia. Ya, since the idea of God negates our freedom. Sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Ini luar biasa. Masyarakat modern ini ya, luar biasa durhakanya kepada Tuhan. Dulu iblis itu, ya kan? Iblis itu bukan tidak mengakui Allah. Iblis itu sudah berdialog dengan Allah. Tapi iblis disebut kafir karena aba wastakbaro. Ya kan? Iblis itu apa? Aba, membangkang, wastakbaro dan sombong. Karena membangkang dan sombong, angkuh. Coba sekarang masyarakat modern mengatakan, ya Tuhan, in God we trust. Pada Tuhan kita percaya, oh my God, oh my Lord, dan sebagainya. Ya, mereka mengakui Tuhan, tapi Tuhan ya disingkirkan dalam kehidupan mereka. Ya, sekarang coba bayangkan ada anak-anak, saya sedih ya, banyak anak-anak muda pakai jilbab, ya berdemo. Ya, berdemo apa yang mereka ucapkan itu, poster-poster yang mereka bawa itu. Ya, mereka nggak mau diatur, pengen kebebasan seksual. Sampai ada kata-kata yang jorok sekali. Jangan atur selangkangan kami dan seterusnya. Ya, ini gimana manusia di hadapan Tuhan? Ya, berani mengatakan bahwa tolong Tuhan jangan atur kami. Gimana logikanya? Ya, logika siapa yang dipakai, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini mohon, karena ini anak-anak muda loh, Pak. Ini yang di lapangan ini luar biasa, Pak. Ya, anak-anak itu jangan atur kepala kami. Kenapa kepala kami harus disuruh pakai jilbab? Lah saya bilang, lah kamu disuruh pakai helm mau, disuruh pakai kerudung nggak mau. Jangan bilang ini kan privasi, hak kami dong, hak kami. Gimana orang ngomong hak kami? Gimana manusia punya hak untuk durhaka pada Tuhannya? Siapa yang ngasih dia hak seperti itu? Siapa yang ngasih manusia hak untuk mendurhakai, hak untuk kafir? Siapa yang ngasih hak itu? Nah, ini hati-hati karena di buku-buku sekolah ya saya lihat ya bahkan itu sudah ditulis dalam satu disertasi, silakan dibaca. Ada disertasi doktor dari mahasiswa saya dulu anggota Komnas HAM, namanya Dr. Manager Nasution. Ya, disertasinya sudah diterbitkan menjadi satu buku ya tentang pendidikan HAM di Indonesia, diterbitkan oleh Universitas Hamka. Ya, bukunya itu. Dr. Manager Nasution waktu itu masih komisioner Komnas HAM, itu meneliti konsep pendidikan HAM di Indonesia. Dan beliau mengkhawatirkan karena dengan pendidikan HAM itu anak diajak menjadi sekuler. Ya, diajak untuk menafikan Tuhan dalam melihat sesuatu. Ya, tiba-tiba manusia punya hak untuk bebas beragama. Bahkan dalam pasal 18 ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang kebebasan beragama itu dikatakan orang itu bebas memeluk agama apapun, ya, bebas menjalankan agamanya, bebas menyebarkan agamanya, dan bebas untuk berganti agama. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, para santri ini kita harus hati-hati nih, karena ini masalah yang sangat sensitif di dalam agama kita. Ya, dalam Islam ya tidak ada kebebasan, tidak ada manusia punya hak untuk kafir pada Allah. Manusia tidak punya hak untuk ingkar pada Allah, tidak punya hak untuk durhaka pada Allah. Jadi jangan mengatakan, seorang muslim mengatakan, hak saya dong untuk sholat atau tidak. Siapa yang ngasih kamu hak untuk tidak sholat? Siapa yang ngasih kamu hak untuk tidak nutup aurat? Mau saya buka, mau saya tutup, aurat saya kan urusan saya. Kenapa negara campur tangan? Loh, negara ini punya tugas dalam menurut Islam ya, itu punya tugas melindungi rakyatnya. Dilindungi dari apa? Bukan hanya dari penyakit, termasuk dari penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit akidah, virus-virus akidah ini. Ya, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai saya 2 kali ya, saya diundang 3 kali saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Ya, suatu saat saya menjadi saksi ahli untuk tuntutan perkara orang-orang liberal ya yang mau mencabut Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 ya, itu tahun 2010. Saya menyaksikan misalnya
orang-orang yang menuntut seperti ini itu ya, mereka anak-anak muda gitu ya, ada di antaranya berjilbab. Bahkan kalau kita saksikan yang memperjuangkan LGBT sekarang ini, bagaimana memperjuangkan kebebasan seksual, menuntut hak untuk menjadi homo, menuntut hak untuk menjadi lesbi atas nama Tuhan. Ya. Ini era modern. Ini era modern yang luar biasa, tantangan akidah ini. Ya, sahabat itu juga mengingatkan tantangan materialisme luar biasa. Anak-anak sekarang dididik sejak dini, ya, kurikulum itu bermuatan materialisme. Coba diajari bahwa asal-usul manusia dari kera, empirisisme, menolak bukti-bukti wahyu, menolak dalil dari wahyu bahwa manusia itu keturunan Adam alaihissalam. Misi manusia di dunia ini adalah untuk ibadah pada Allah. Ya, tapi diubah ya, seolah-olah ada teori kebutuhan manusia, bahwa manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Primer itu adalah kebutuhannya makan, minum, sandang, papan, pangan. Gak ada sama sekali kebutuhan primer itu kebutuhan ibadah, kebutuhan zikir. Padahal manusia itu kan jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kata lagu Indonesia Raya. Nah, jiwa manusia itu kebutuhannya apa? Jiwa manusia itu butuhnya zikir, karena kalau orang nggak berzikir dia resah. Itulah sebabnya kurikulum nasional kita ini harus ada kurikulum zikir, tazkiyatun nafs, kurikulum pensucian jiwa, pembangunan jiwa itu. Ya, tazkiyatun nafs, bahkan itu kurikulum inti seharusnya dalam pendidikan nasional kita ini. Supaya jiwa itu bersih dari kemusyrikan, kemunafikan, bersih dari kebohongan, ya, kesombongan, kemalasan itu. Ini kembali ke tadi ya, tantangan akidah ini besar sekali. Jadi tantangan iman sekarang ini, makanya menurut saya ya, jangan dianggap sepele gitu ya. Ya, orang belajar matematika serius, belajar fisika serius, belajar ekonomi serius, mau keluar dana ratusan juta untuk itu. Ketika belajar akidah, belajar iman, belajar tentang tantangan iman berupa kemusyrikan, sambilan. Ya, dianggap itu bukan pendidikan, itu ya seperti rekreasi rohani. Padahal itu pertaruhan, ya, pertaruhan. Kalau iman rusak, ya, maka amal tidak diterima. Ya, dalam surat Al-Maidah disebutkan wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mati kemudian mati dalam keadaan kafir, maka hapus amal perbuatannya, hapus amal perbuatannya. Ya, dalam surat An-Nur ayat 39 disebut walladzina kafaru a'maluhum kasarabin miqiatin. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yaksabudhum anuma, mereka menyangka fata morgana itu seperti air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Ketika dia datangi fata morgana itu, dia tidak menjumpai sesuatu apapun. Jadi hati-hati Bapak sekalian, ini racun-racun pemikiran, virus-virus pemikiran ini pelan-pelan, ya. Orang tiba-tiba nanti ya nggak sadar, ya, anak-anak tiba-tiba merasa dia punya hak, ya, hak asasi manusia. Dia merasa punya hak untuk durhaka pada Tuhan, punya hak untuk melawan Tuhannya, ya, atas nama kebebasan. Itu tidak ada dalam agama kita seperti itu. Dan ini tugas orang tua saja. Makanya kita orang tua ini harus tahu apa yang dipelajari anak-anak di sekolah itu. Tolong baca kurikulum HAM-nya itu, ya kan? Karena dunia Islam itu sudah punya. Bahkan saya sudah ada beberapa orang tua datang ke saya. Orang tuanya aktivis, ya, aktivis majelis taklim, ya. Itu anaknya tiba-tiba mau kawin dengan agama lain. Ya, saya ketemu anaknya susah sekali karena dia sudah kena virus. Terutama nanti kita bahas khusus virus pluralisme agama. Karena beberapa kasus di lapangan memang banyak yang kena. Makanya dia berpikir ya agama itu nggak penting, semua agama sama saja, semua agama menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya aja yang beda-beda gitu. Nah ini yang kita harus hati-hati ya, terutama tantangan akidah. Jadi Bapak sekalian kembali ke topik kita ya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya, kita orang tua harus terus-menerus ya memperbaharui, menguatkan iman kita, dan sekaligus juga kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, keluarga kita, agar semuanya selamat imannya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, dan juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.